Historia Biografi. Sudarmono, sosok pria tinggi dan kurus ini dikenal karena pernah menjadi wakil presiden Indonesia, mendampingi Soeharto pada tahun 1988 hingga 1993. Sebelum menjadi wakil presiden, beliau pernah menjadi militer dan menduduki jabatan strategis di negeri ini, seperti Perdana Menteri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar. Bagi yang belum mengenal sosok beliau, berikut fakta menarik di balik sosok Sudarmono. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Sudarmono lahir di Desa Cerme, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1927. Ayahnya adalah Raden Wirorejo dan ibunya Raden Ngaten Soekarsi. Sudarmono sejak kecil sudah yatim piatu. Ia kemudian tinggal dengan ibu asuhnya. Masa kecil Sudarmono sering berpindah-pindah dari Surabaya ke Jombang, lalu ke Waringin Anom Gresik, kemudian ke Rembang. Perjalanan hidup yang keras dan penuh kesedihan beliau alami karena tidak adanya bimbingan dari orang tua. Saat di Jombang, Sudarmono tinggal bersama pamannya. Walaupun demikian, beliau juga dibesarkan dari keluarga ayah dan ibunya. Disinilah Sudarmono mendapatkan pendidikan dari keluarga. Sudarmono menempuh pendidikan formalnya di Hollande Indische School atau HIS. Setelah tamat di HIS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP 2 Semarang pada tahun 1943. Peran Sudarmono di masa Orde Lama. Sudarmono baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945. Setelah memutuskan untuk berhenti dari pendidikan lanjutan, Sudarmono turut membantu mengumpulkan senjata dari tentara Jepang dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Hasilnya, ia menjadi Panglima Divisi Ronggolawe, posisi yang terus dipegangnya selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Belanda yang kembali menyerang Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Sudarmono kemudian menyelesaikan pendidikan lanjutannya sebelum pergi ke Jakarta pada tahun 1952 untuk bergabung dengan Akademi Hukum Militer. Ia menyelesaikan studinya di Akademi Hukum Militer pada tahun 1956. Sebelum bertugas di Medan, Sumatera Utara sebagai jaksa militer pada tahun 1957 sampai 1961. Pada tahun 1962, Sudarmono memperoleh gelar dalam bidang hukum setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hukum Militer. Setelah itu, Sudarmono diangkat menjadi Ketua Personil Peran Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan memberikan bantuan administrasi kepada pemerintah. Pada tahun 1963, Sudarmono bergabung Koti dan diberi peran anggota pusat operasi bersama untuk Operasi Agung. Peran Sudarmono di masa Orde Baru. Setelah masa Orde Lama runtuh, Soeharto yang kemudian menjadi orang yang berpengaruh di Indonesia. Soeharto menjalin hubungan dengan Sudarmono pada saat masa-masa tenggang dalam sejarah Indonesia. Dengan ini, jelaslah Sudarmono mendapat kepercayaan Soeharto. Pada 11 Maret 1966, ketika Soeharto menerima Super Semar dari Soekarno, Sudarmono lah yang menyalin salinan surat yang akan didistribusikan kepada perwira militer lainnya. Pada masa Orde Baru, karir Sudarmono menanjak. Ketika Soeharto sudah menjadi presiden di tahun 1966, Sudarmono diangkat menjadi sekretaris kabinet serta menjadi ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. Jabatan sekretaris kabinet diemban oleh beliau pada tanggal 3 Agustus 1966 sampai pada 10 Juni 1968 saat Kabinet Ampera 1 dan 2 serta Kabinet Pembangunan 1. Pada tahun 28 Maret 1973, Sudarmono mengisi posisi Sekretaris Negara, posisi yang memungkinkan Sudarmono membantu Presiden Soeharto
Posisi Sekretaris Negara ini dijabat sampai tahun 21 Maret 1988. Ia juga biasa mengisi jabatan menteri, sementara menggantikan menteri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya. Adapun jabatan menteri yang pernah diemban oleh beliau, yaitu Menteri Penerangan pada tanggal 1 Oktober 1977 hingga 29 Maret 1978 dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 1 Oktober 1982 hingga 19 Maret 1983. Sudarmono juga biasa membantu Soeharto membuat pidato pertanggungjawaban Soeharto sebelum sidang umum MPR. Sudarmono menjadi ketua Golkar. Pada saat menjabat beberapa posisi di pemerintahan, Sudarmono sudah membuktikan kesetiaannya dengan Soeharto. Sudarmono membuktikan bahwa dia tidak memiliki ambisi. Pada tahun 1983 Munas Partai Golkar ketiga, dengan dukungan Soeharto, Sudarmono terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Sebagai ketua, Sudarmono banyak melakukan inspeksi keliling cabang Golkar di daerah. Sudarmono juga menggerakkan anggota Golkar untuk mendapatkan lebih banyak pemilih Golkar. Hasilnya, suara Golkar meningkat dari 64% menjadi 72% pada pemilu 1987. Kontroversi pencalonan wakil presiden. Ketika sidang umum MPR tahun 1988, Soeharto terpilih menjadi presiden kembali. Soeharto pada saat itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa wakilnya nanti adalah orang yang harus punya dukungan dari kekuatan sosial politik yang besar. Dan tanda-tanda itu mengarah ke Sudarmono yang telah membuktikannya sebagai ketua umum Partai Golkar dan kemungkinan Sudarmono menjadi wakil presiden tidak disenangi banyak orang di ABRI. Meskipun Sudarmono sendiri seorang tentara dan telah mengakhiri karirnya dengan pangkat letnan jenderal, ia telah menghabiskan sebagian besar karirnya di belakang meja, bukannya pemimpin pasukan. Hal ini membuat dirinya dipandang rendah oleh ABRI. Sudarmono sendiri dijagokan Partai Golkar unsur sipil dan juga birokrat. Sementara itu nama Jenderal TNI Tri Sutrisno yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Panggap dijagokan oleh Partai Golkar unsur militer yang dimotori Menko Polhukam LB Murdani. Masing-masing kubu punya kepentingan dalam kancah politik nasional. Puncaknya adalah ketika Sudarmono dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tuduhan itu ditepis dengan adanya penunjukan Sudarmono untuk menjabat sebagai wakil presiden oleh Soeharto. Pada sidang umum MPR Maret 1988, kontroversi terus mewarnai nominasi Sudarmono sebagai wakil presiden. Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jelani Naro mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan keputusan MPR yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk wakil presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan presiden. Naro baru mundur pada detik-detik akhir pemilihan setelah dilobi oleh Awaluddin Jamid. Dengan pengunduran diri Naro, Sudarmono akhirnya terpilih sebagai wakil presiden. Ketua Golkar pertama yang menjadi wakil presiden. Sebagai wakil presiden, Sudarmono sangat aktif. Ia memulai kunjungan ke berbagai provinsi Republik Indonesia serta ke departemen, kantor negara, dan lembaga departemen non-pemerintah dan membentuk Tromos Pos 5000, tempat di mana orang-orang dapat mengirim saran dan keluhan pada pemerintah mereka. Sudarmono yang merupakan spesialis dalam memberikan bantuan administratif juga diberi tugas oleh Soeharto untuk mengawasi birokrasi pemerintah. Namun ABRI tetap menunjukkan ketidaksenangan mereka pada pemilihan Sudarmono sebagai wakil presiden. Di Munas Golkar pada Oktober 1988, ABRI membalas dendam mereka kepada Sudarmono ketika mereka menjaga pemilihan Wahono sebagai ketua Golkar. Anggota ABRI juga bertanggung jawab untuk kampanye kotor yang menuduh Sudarmono sebagai seorang komunis. Akhirnya, pada Maret 1993, untuk mencegah mereka harus berurusan dengan wakil presiden, Tri Sutrisno segera dicalonkan oleh ABRI sebagai wakil presiden tanpa menunggu Soeharto untuk membuat pilihannya.
Akhir hayat sang wakil yang setia. Pada tahun 1997, Soedarmono merilis autobiografi dirinya berjudul Pengalaman dalam Masa Pengabdian. Secara bersamaan, suatu buku yang juga dirilis berjudul Kesan dan Kenangan Bahasa dari Teman 70 tahun H. Soedarmono SH dari sudut pandang orang-orang yang mempekerjakannya. Karena penerbitan buku-buku ini terjadi setahun sebelum